Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konspirasi perekonomian di dunia. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Azhara MM pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah IAIN Palangkaraya. Sebelumnya, kita pahami dulu apa sebenarnya konspirasi. Konspirasi merupakan persekongkolan untuk melakukan sebuah rencana besar yang bersifat rahasia. Orang yang melakukan konspirasi disebut dengan konspirator. Adapun konspirator biasanya mengerjakan rencananya secara rahasia, secara tertutup dan rapi agar orang tidak mengetahuinya. Salah satu contoh konspirasi ekonomi yang ada di Indonesia dapat terlihat jelas pada sebuah film dokumenter tahun 2019 garapan Dendi Dwi Laksono dan Ucok Supranata yang berjudul Seksi Killer, di mana tergambar jelas adanya sebuah konspirasi dalam industri pertambangan yang berkorelasi pula dengan dunia perpolitikan. Dalam film tersebut terlihat juga bagaimana hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Para penguasa semakin berkuasa dan yang lemah semakin tertindas. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam perekonomian terdapat sebuah konspirasi. Tidak menutup kemungkinan pula ada konspirasi yang terjadi dalam perekonomian dunia saat ini. Terlihat dari adanya dampak dari pandemi COVID-19 yang beberapa tahun terakhir menggemparkan dunia. COVID-19 ini pun melahirkan sebuah teori-teori konspirasi yang menimbulkan berbagai perdebatan secara global, terutama dalam bidang ekonomi. Berbagai isu saling menuding menimbulkan sejumlah pro dan kontra terhadap isu tersebut. Bahkan, sering beredar berita hoax mengenai isu asal-muasal COVID-19 ini, seperti rumor senjata biologis di laboratorium di Cina yang bocor. Bahkan ada yang menuduh pihak Cina karena kebocoran laboratorium dan ada pula yang menuduh pihak Amerika yang menyebarkan virus karena motif perang dagang. Memang kita ketahui Amerika Serikat merupakan negara paling berpengaruh di bidang ekonomi, salah satunya lewat pengaruh mata uang dolar Amerika Serikat, dan Cina kan negara maju yang sangat berpengaruh pula dalam perekonomian dunia. Sebuah penelitian tentang pandemi COVID-19 yang diterbitkan di jurnal Nature Medicine pada 17 Maret 2020 menunjukkan bukti spesifik yang menyangkal teori konspirasi yang merebak jika virus corona SARS-CoV-2 tidak direkayasa di laboratorium di Cina. Kemudian, berkaitan dengan konspirasi ini ada pula konspirasi mengenai pandemi virus corona tidak lepas dari tangan elit global dalam menata ulang perekonomian dunia, sampai pada opini COVID-19 ini dimanfaatkan untuk membentuk The New World Order. Saking besarnya dampak pandemi terhadap berbagai aspek kehidupan terutama ekonomi. Perekonomian di dunia, gelombang COVID di masa depan adalah risiko penurunan terbesar. Positifnya, sisi penawaran mengalami kenaikan untuk memenuhi kenaikan permintaan. Catatan laporan tersebut seperti yang dilansir dari Yahoo Finance. Ditulis oleh beberapa ekonom Bank of American Global Research. Laporan ini terutama berfokus pada berbagai ancaman terhadap ekonomi global pada tahun 2002 dan seterusnya. Di antara risiko ekonomi ini adalah tingkat inflasi yang tinggi, penyebaran varian seperti strike, Omicron baru-baru ini, perubahan iklim, dan kendala pasokan. Dilansir dari CNBC Indonesia, Schroders mengatakan kebijakan fiskal secara keseluruhan akan kurang mendukung pada tahun 2002. Schroders
menambahkan bahwa dorongan pertumbuhan secara keseluruhan dari kebijakan fiskal akan lebih kecil efeknya dari tahun 2021. Kondisi serupa terjadi di Inggris di mana pajak perusahaan dan pendapatan akan naik tahun depan bersama dengan National Insurance Contribution atau pajak gaji yang lebih tinggi. Sebaliknya, di zona euro menonjol karena pengeluaran fiskal diperkirakan akan tetap kuat. Sementara itu, China diperkirakan akan mempertahankan stimulus fiskal pada tahun 2022 melalui pinjaman pemerintah daerah yang lebih tinggi. Tetapi, beberapa di antaranya akan didorong oleh bank untuk menyalurkan lebih banyak kredit. Konspirasi perekonomian di dunia. The Great Reset dianggap sebagai strategi konspiratif elit global. Buku The Great Reset, Schwab dan Mallet, dua orang ini dianggap hendak mengontrol seluruh dunia. Padahal menurut Klaus Schwab, mereka tidak akan mengubah sistem ekonomi, melainkan memperbaikinya menjadi apa yang dia anggap sebagai kapitalisme yang bertanggung jawab. Teori konspirasi Great Reset ini menunjukkan bahwa beberapa pemimpin dunia yang direncanakan dan dilaksanakan dengan COVID-19 pandemi untuk mengambil kendali dari ekonomi dunia. Teori konspirasi ini menimbulkan berbagai tudingan, ada yang menganggapnya menjadi ancaman perekonomian dunia, ada pula yang mendukung teorinya. Kesimpulannya, dari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, tidak semua kejadian di dunia ini direncanakan atau dinyatakan konspirasi, termasuk di dalamnya pandemi. Schwab hanya memanfaatkan momentum untuk merealisasikan pemikirannya yang selama ini belum terpenuhi. Ia sesungguhnya tidak berbeda dengan penganut teori konspirasi yang memanfaatkan pandemi untuk membuktikan dirinya benar bahwa ada elit global yang merancang seluruh kehidupan kita. Sejauh ini, belum ada bukti pasti mengenai konspirasi perekonomian di dunia. Namun, jika benar adanya, pasti pihak penguasa tersebut berusaha mengarahkan para pengambil kebijakan ekonomi untuk terus membuka jalan bagi para pembisnis besar tersebut dalam menguasai dan mempengaruhi struktur kebijakan dan tatanan ekonomi global yang menguntungkan bagi pihak tersebut dan berusaha mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari dampak bencana termasuk COVID-19 ini. Jadi, setiap pihak dan berbagai negara harus bekerja sama dalam menyelaraskan dan menjaga perekonomian dunia agar tetap stabil, tetap kondusif, dan tidak merugikan berbagai pihak. Jadi perekonomian dunia akan terus berkembang. Dan tentunya harus siap dan harus selalu waspada. Tidak dengan berbagai isu dan skenario yang mungkin direncanakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.